Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun antum berada. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 325. Hadis ini juga berbicara masalah zikir selepas sholat, yang mana Rasulullah ini mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal supaya beliau jangan pernah meninggalkan bacaan ini selepas sholatnya. Wa an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu usika ya Mu'adz la tada'anna dubura kulli salatin antaqula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i bisanadin qawiyyin. Wa an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu, daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, telah berkata kepada beliau, ya, di sini yaitu Mu'adz bin Jabal, usika, di sini aku berwasiat kepadamu ya Mu'adz, wahai Mu'adz bin Jabal, la tada'anna, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan hal ini, dubura kulli sholatin, setiap selepas sholat, antakula, supaya kamu membaca Allahumma ini, Allahumma aini, ya Allah tolonglah diriku, ala zikrika, atas untuk senantiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu dengan baik. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i bisanadin qawi, dengan sanad yang kuat, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal agar jangan sampai sekali-kali beliau meninggalkan setiap selesai sholatnya, itu untuk membaca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu jangan sampai ditinggalkan. Ini sanadnya kuat, ya. Kemudian makna keseluruhannya adalah merupakan suatu kehormatan bagi Mu'adz bin Jabal, orang yang paling alim mengenai masalah halal dan haram, karena ia mendapatkan pengakuan terus terang daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk dirinya, bahwa beliau mencintainya, seperti yang disebutkan di dalam riwayat yang lain, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, ya, kepada Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya aku mencintaimu. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu ada kekurangannya, memang dia pernah melakukan kesalahannya, tapi dia, kebanyakan sahabat-sahabat Rasulullah ini punya
keutamaan dan kelebihannya masing-masing. Itu ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Muaz bin Jabal, Bilal bin Rabah, Muawiyah bin Abi Sofyan, Abu Sofyan bin Harb, dan lain sebagainya. Itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau cintai. Maka kita sewajibnya, seyogyanya untuk mencintai sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa terkecuali. Di sini kita mengunggulkan satu sahabat tapi menafikan sahabat yang lain, itu akidah kita banyak pasti dipertanyakan. Itu sudah pasti itu dipertanyakan. Mau Syiahkah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak kira siapapun itu baik itu yang pro Ali atau pro Muawiyah, semua itu diakui sama, itu ya, adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk salah satunya adalah Muaz bin Jabal. Di sini, sesungguhnya aku mencintaimu, itu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Nah, kemudian wasiat yang ditujukan kepadanya melalui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hai Muaz, aku berwasiat kepadamu. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan Muaz bin Jabal dan beliau mencintainya. Beliau menganjurkan agar ia menghafalkan doa yang diajarkan kepadanya, dan hendaknya ia tetap melestarikan doa itu agar termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir, mengingatnya, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna makna yang terkandung di dalam hadis ini. Kemudian analisis lafadznya itu adalah usika. Di sini al-wasiyah mengandung pengertian anjuran dan rasa rindu untuk mengerjakan sesuatu, walaupun itu hukumnya ini adalah sunnah, tapi sunnah ini hendaklah dilestarikan karena sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ata'anna dubura kulli sholatin. La tada'anna duburi kulli sholatin. Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan doa yang aku ajarkan, maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, itu setiap kali selesai sholat. Larangan ini mengandung pengertian bimbingan, ya, bukan wajib tapi bimbingan, itu ya, untuk diamalkan dan dilestarikan. Itu ini tolonglah dan bantulah aku. Itu. Kemudian fikih hadisnya, yang satu disunahkan berwasiat dengan perkara yang baik, ya. Berwasiat itu sunnah, tapi untuk perkara yang baik, bukan perkara yang buruk. Saya berwasiat kepada Muna, gitu, jangan sampai kamu tinggalkan, supaya kamu bunuh si itu tidak boleh, itu ya. Saya berwasiat kepada Muna, itu kalau selepas saya meninggal, kayak gitu, kamu jangan sampai berhenti untuk mencuri, teruskan usaha bapakmu Nina untuk mencuri ke apakah gitu, minum-minuman keras, itu tidak boleh. Ini wasiat yang baik, yang sesuai dengan ajaran atau sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hal-hal yang buruk yang pernah dilakukan oleh orang tuanya, hendaklah diputus, cukup sampai di dia, anaknya jangan sampai dia suruh ikut-ikutan.
Kemudian yang kedua, disunahkan melestarikan doa yang telah disebutkan di atas setiap kali selesai sholat ya. Jadi melestarikan doa tersebut ya setiap kali selesai sholat. Yang ketiga, menggugah pendengar untuk menerima apa yang ia sampaikan agar hati si pendengar tadi hadir seluruhnya. Jadi gini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabatnya ya untuk mengerjakan segala sesuatu, melestarikan segala sesuatu itu termasuk ini, dia gugah betul hati sahabat beliau itu ya, supaya pendengar itu hadir seluruhnya. Itu. Jadi cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing sahabatnya itu melalui hatinya. Jarang saya mendengar ya suatu riwayat yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merubah perilaku sahabatnya dengan cara yang zolim ya, yang dilarang. Itu pasti dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik-baik seperti itu. Bahkan ya maksiat sendiri pun ya, kayak contoh berzina itu ya, sahabat Rasulullah SAW sudah mengaku, betul-betul mengaku, dia ucapkan sebanyak 3 kali. Rasulullah nggak digubris sampai 3 kali dan ditanyain satu persatu detail itu ya, kamu menciumnya nggak gitu, kamu ya saya menciumnya, kamu megang nggak, merabanya nggak, ya saya, sampai terakhir itu menjimaknya, baru Rasulullah hukum. Maksudnya apa? Ya kalau kamu mau tobat ya tobat sudah kayak gitu. Seandainya di dalam riwayat lagi, kalau misalkan seandainya dia mungkin sampai di cuman mencium, itu nggak dihukum, nggak dirajam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu karena sudah perintahnya kayak gitu ya, karena itu sudah tuntunannya sudah seperti itu. Jadi ya seperti itulah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sesuatu yang baik kepada sahabat-sahabatnya. Rasulullah SAW tidak pernah mencela, menghina, merendahkan harkat martabat orang, meskipun orang tersebut ya sudah, memang sudah itu itu yang dia kerjakan kayak gitu ya kan. Ya kalau dia sudah menerima hukumannya sudah sebagaimana mestinya, dia sudah bertobat sepenuh hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang dirugikannya, ya sudahlah gitu kan. Karena ya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun juga pernah berbuat salah, ada yang dirajam juga sampai meninggal. Sahabat Rasulullah tuh ada yang mabuk juga gitu, ya kan. Ya banyaklah tipikal-tipikal sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi cara Rasulullah merubahnya itu dengan cara-cara yang baik. Bahkan sekelas Abdullah bin Ubay itu sudah kurang sudah sifat munafiknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Tapi ya berhenti sampai di situ kayak gitu. Rasulullah juga tidak pernah menghina beliau. Itu yang munafik. Kemudian yang kafir yang sudah habis-habisan juga Abu Lahab, Abu Jahal, dah kurang apanya sudah Rasulullah dihina, diinjak-injak harkat dan martabatnya. Tapi ketika dia meninggal, ya sudah. Itu bahkan anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, kemudian ada lagi kakaknya, keluarganya Abu Jahal itu nggak diungkit-ungkit itu keburukan ini Abu Jahal, dah kurang apa sudah Abu Jahal itu contoh
daripada orang-orang yang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapinya seperti itu. Ya tetap dilakukan dengan cara-cara yang tulus, yang ikhlas seperti itu, yang baik-baik. Jangan sampai ya kita menyampaikan kepada seseorang baik tapi gak enak didengar. Itu nanti malah orang tersebut menjauh, bubar nanti. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Kemudian penyampaian saya masalah kitab ini pun juga belum sempurna. Kemudian juga kalau misalnya ada saran, kritikan, masukan, dan juga apapun yang mungkin mau unek-unek yang teman-teman sampaikan, silahkan atur di kolom komentar, baik itu yang sifatnya itu kajian kitab Bulughul Maram, ada yang tidak teman-teman mengerti, atau juga ada masalah-masalah yang lain, masalah hukum yang teman-teman pertanyakan. Intinya apa? Masalah hukum ya, bukan masalah perilaku orang lain ya. Kalau sudah masalah perilaku orang lain, kalau itu sudah melenceng dah, orang dah banyak tahu dah, nggak usah dibahas dah, nggak usah dibahas. Itu dah, kita cukup kasih tahu, kasih nasihat apa segala macam dah. Kita jaga anfusakum wa ahlikum nar, jaga keluarga kita, diri kita itu dari siksa api neraka. Itu aja. Kita tidak punya kapabilitas, kemampuan untuk mengatur semua orang dari Sabang sampai Merauke. Itu akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.